Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat pandangan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 20. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan tidak terlalu berat. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan barisan teratur, orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, katanya. Lalu orang Israel berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Saudara, ayat ini menceritakan bahwa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan memimpin mereka memutar melalui padang gurun menuju Laut Teberau. Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalur langsung, yaitu melalui tanah orang Filistin, walaupun jika kita lihat secara geografis, jalan tersebut paling dekat. Dalam perjalanan itu, Musa juga membawa tulang-tulang Yusuf sesuai dengan keinginan nenek moyang mereka. Mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Peristiwa ini menandai awal perjalanan panjang bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju kemerdekaan di tanah Kanaan. Dalam perjalanan ini dengan jelas diceritakan bahwa Tuhan memilih jalur yang lebih jauh untuk bangsa Israel. Alasannya tentu saja bukan karena Tuhan tidak tahu dan kemudian mereka tersesat, tetapi karena Tuhan memperhitungkan kemampuan dari bangsa Israel. Sebagai budak selama ratusan tahun, bangsa Israel tentu belum siap secara mental dan belum terlatih untuk berperang. Jika harus berhadapan dengan bangsa lain seperti Filistin, maka kemungkinan besar mereka akan mundur dan akan kembali ke Mesir. Dengan pertimbangan inilah, maka jalan memutar merupakan pilihan terbaik untuk menuju Kanaan. Saudara, situasi yang sama juga berlaku bagi kita sebagai orang percaya. Pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi sudah ditakar sesuai dengan kemampuan kita. Hal ini pun sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa Allah setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jika Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa terjadi, maka hal itu sesuai dengan takaran kemampuan kita. Oleh sebab itu, meskipun saat ini kita sedang mengalami peristiwa yang mungkin terasa sulit untuk dihadapi, maka marilah tetap percaya bahwa Tuhan mengetahui bahwa kita mampu untuk menanggungnya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Bagaimanakah respon saudara ketika menghadapi berbagai peristiwa yang sulit? Apakah saudara tetap percaya bahwa setiap peristiwa tersebut sudah ditakar oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan saudara? Jika belum, maka marilah datang kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan sehingga kita tetap percaya jika Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa terjadi, maka hal itu sesuai dengan takaran kemampuan kita. Dan kiranya Roh Kudus juga membimbing kita untuk selalu tetap percaya kepada Tuhan di tengah berbagai peristiwa sulit yang terjadi. Mari kita akan tutup renungan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami juga bersyukur buat pesan firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami untuk kami selalu percaya kepada Tuhan di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin kami sedang mengalami kesulitan-kesulitan, mungkin kami sedang mengalami pergumulan-pergumulan atau sakit penyakit yang sedang kami alami.
Melalui renungan hari ini kami diingatkan kembali, kami diteguhkan kembali bahwa semua yang terjadi atas seizin Tuhan itu semua Tuhan tahu bahwa kami mampu untuk menghadapinya. Biarlah Roh Kudus menolong kami, meneguhkan kembali iman kami di dalam Tuhan, agar kami dapat terus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Makasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap aktivitas kami hari ini, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap sekolah kami, kuliah kami juga Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk melalui hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renung kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.